Pemirsa, Polresta Pasuruan, Jawa Timur mengamankan 4 orang terkait kasus penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 yang geger di dunia maya. Keempat warga diduga kuat memprovokasi ratusan warga lainnya untuk mengambil paksa jenazah dan membongkar peti mati padahal bukan dari keluarga korban. 4 warga desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan Kota Sabtu siang. Mereka ditangkap atas kasus perebutan jenazah positif COVID-19 di desa Rowo Gempol. Peran keempat tersangka yang identitasnya masih dirahasiakan ini berbeda-beda. Di antaranya sebagai penghadang ambulans pengangkut jenazah, pembongkar peti jenazah, hingga membuang peti di area kuburan. Untuk yang diamankan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, ada penegakan hukum, itu sudah ada 4 orang yang diamankan. Statusnya tersangka atau? Statusnya hari ini nanti sedang dalam penyidikan. Menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Kasus ini bermula saat prosesi pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 asal desa Rowo Gempol pada Kamis sore berlangsung ricuh. Pasalnya, usaha gugus tugas melakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan ditolak warga. Massa bahkan merebut paksa peti jenazah. Tidak hanya itu, warga juga membuka peti jenazah pasien positif COVID-19 berusia 29 tahun, lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ini tidak berhasil. Di tengah penerapan belajar online muncul masalah baru. Seorang siswa tidak mampu membeli handphone untuk belajar online sehingga harus meminjam handphone kepada tetangganya. Dengan penuh semangat, Nurisma mempersiapkan buku pelajarannya. Sesekali siswi kelas 2 SMP Negeri 22 Kota Tangerang ini membaca ulang bukunya. Tak lama, Nurisma bergegas. Ia langsung menuju rumah tetangganya. Ya, di sanalah Nurisma akan belajar secara online. Maklum, ia tak memiliki telepon genggam untuk belajar. Sehari-harinya, mulai dari pukul 9 hingga 11 siang, Nurisma meminjam ponsel milik Dahlia tetangganya. Sang tetangga pun dengan senang hati meminjamkan gawai miliknya secara gratis. Isma, orang tuanya, ya saya juga kasihan. Emang keadaannya kan usahanya begitu, pemulung, limbah, terus ngeset sana sini kan plastik. Sedia main sama anak saya mah terserah, dia mau main HP, mau tidur di sini. Suami saya juga nggak keberatan, masalah keluarga dia. Pulsa kemarin semesteran, enggak saya pintain 1.000 pun nggak pintain tanya Nur Ismanya. Silakan sama anak saya, yang penting bareng-bareng main. Jangan ribut, jangan apa, saya mah gitu aja. Ya, keseharian Nurisma memang jauh dari kata mewah. Penghasilan orang tuanya sebagai pemulung tak cukup untuk membeli handphone. Dalam sehari, upah dari memilah limbah plastik sekitar 20 hingga 25.000 rupiah saja. Emang saya mau punya HP ya, bawa bakal beli HP kan buat makan aja ibaratnya. Saya kuliah ngebeset gitu ya. Tapi alhamdulillah lah ada yang ngebantu temennya gitu, bantu belajar gitu. Kan kalau misalnya nggak ada paket takutnya ada pengumuman gitu, takut ketinggalan pelajaran. Pernah ketinggalan tapi kata ibu juga, yaudah nggak apa-apa, mungkin belum ada belum ada HP sendiri jadinya ketinggalan sedikit pelajaran. Pembelajaran online memang tengah menjadi wacana yang digodok pemerintah di masa pandemi. Tentunya masyarakat berharap agar sistem yang nantinya diterapkan bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, sektor yang juga terkena dampak dari pembelajaran secara online adalah toko penjual buku pelajaran. Kita sudah terhubung dengan Vena Malinda di toko buku di kawasan Blok M, Jakarta. Selamat siang, Vena. Berapa persen dampak penurunan penjualan buku tahun ini? Baik, data terkait dengan penurunan penjualan buku mulai dari buku pelajaran SD, SMP hingga SMA menurut
penjual ini hampir mencapai 50%. Namun untuk pembeli yang datang langsung ke kios atau toko buku di kawasan Blok M Square ini bahkan mengalami penurunan sebesar 70%. Hal ini dikarenakan di masa pandemi seperti ini banyak pembeli yang lebih memilih untuk belanja atau membeli buku secara online. Dan kami tadi sempat berbincang dengan beberapa penjual bahwa sejumlah atau beberapa dari mereka juga melayani pembelian buku secara online atau bisa melalui pesan singkat atau menggunakan aplikasi WhatsApp yang nantinya buku tersebut akan dikirimkan dengan jasa kurir. Nah, selain itu, Deta, tadi kami juga sempat melihat beberapa pembeli yang langsung datang ke lokasi dan menanyakan langsung apa alasan mereka, karena memang dengan mereka datang langsung ke lokasi atau toko buku ini, mereka bisa memilih atau mencari buku yang memang sedang dicari oleh anak-anak mereka. Selain itu juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau atau bisa juga dengan menawar. Nah, selain itu Deta di sini juga menerima atau melayani pembayaran pembelian buku dengan menggunakan KJP. Untuk harga sendiri masih tergolong standar dan terjangkau sesuai dengan harga yang dibanderol dari penerbit buku masing-masing. Nah, meski begitu, Deta, protokol kesehatan juga masih diterapkan baik dari penjual maupun pembeli. Selain wajib menggunakan masker, beberapa penjual juga menyediakan hand sanitizer yang nantinya untuk digunakan penjual maupun pembeli setelah melakukan transaksi uang atau sedang memilih-milih buku. Deta. Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang janda menjual rumah dan siap dinikahi pembelinya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.